Wendy Armoko atau yang dikenal dengan nama Wendy Cagur, lahir di Jakarta 8 Mei 1979. Beliau merupakan pelawak kebangsaan Indonesia yang tergabung dalam grup pelawak Cagur. Artis yang sering tampil di layar TV ini sering memandu acara seperti Tarung Dangdut di MNC TV, Opera Van Java di Trans 7, Campur-Campur di Antv, You Keep Smile di Trans TV, dan juga sekarang menjadi pemain tetap atau pemeran tetap di Ngabuburit di Trans. Mau tahu perjalanan karir Wendy Cagur seperti apa? Ini dia cuplikannya. Motivasi Mas Wendy sehingga menjadi seorang pelawak? Apa ya, nggak ada yang motivasi sih, cuma yang pasti kalau ditanya kenapa sampai akhirnya jadi terjun ke dunia komedi, karena memang basicnya dari kecil, maksud dari sekolah dan segala macamnya memang senang bercanda, senang bikin orang menghibur orang. Artinya kalau orang sampai senyum terus ketawa, karena tingkah laku gue tuh ada rasa bangga tersendiri, jadi merasa senang juga bisa menghibur orang. Jadi kalau ditanyain bisa sampai terjun ke dunia komedi karena memang sudah jalannya dari Allah, karena memang tidak merintis gue pengen jadi pelawak, gue pengen jadi komedian, gue pengen jadi enggak gitu. Jadi berjalan dengan sendirinya, jadi semuanya karena memang ya anugerah lah dari Allah. Terus awal terbentuknya grup pelawak Cagur itu seperti apa sih, bisa nggak sih ceritain sih? Kalau Cagur sendiri sebenarnya saya generasi ketiga. Cagur itu dibentuk tahun 97, waktu itu masih ada Narji, Denny, Sabto, terus Sabto hengkang dari Cagur, diganti sama Bedu. Setelah Bedu keluar, baru saya masuk gitu. Jadi kalau secara sejarah sih sebenarnya Denny sama Narji yang lebih dulu memulai. Kalau gue memang jatuhnya memang junior 2 tahun di bawah mereka, dan ketika Bedu cabut dari Cagur baru gue diajak untuk gabung sama Cagur. Kayak gitu. Terus awal kali melawak tuh berapa sih bayaran yang pernah didapat untuk awal kali? Awal itu seingat gue sekitar Rp250.000 itu tahun 2000-an lah gitu. Ya alhamdulillah bisa gue inget banget itu bisa buat biaya gua hidup di ke kampus, karena gue memang stay di kampus, tinggal di kampus. Terus juga ya buat biaya kuliah juga, buat biaya hidup gue sehari-hari deh. Lumayan waktu pas pertama kali gue jadi figuran di Cagur waktu itu gitu. Terus pernah nggak sih Mas Wendy ini ngalami hal yang nggak menyenangkan saat lagi syuting gitu-gitu? Kalau mengalami hal tidak menyenangkan sih biasanya bukan tidak menyenangkan ya, kalau biasanya kalau kita syuting tuh kadang-kadang ada aja hal-hal yang bikin turun mood, misalkan syutingnya lama, nunggunya lama, terus ada trouble di AIO/EO pada saat proses syuting. Nah itu yang membuat bukan nggak enak, tapi kadang-kadang mood main jadi turun gitu. Jadi harus kerja keras ya, harus kerja keras untuk naikin lagi moodnya supaya bisa tampil maksimal lagi gitu. Kalau nggak enak sih dibawa enak aja semua, karena posisinya kan kita harus menghibur orang lain. Jadi kalau misalkan kelihatan muka kita nggak enak, kelihatan sikap kita nggak enak segala macam, juga hasilnya pasti nggak maksimal. Kayak gitu. Terus sebelum jadi pelawak seperti sekarang ini, dulu Mas Wendy pernah bekerja sebagai apa sih? Dulu sih zaman kuliah banyak lah, maksudnya ada beberapa pekerjaan yang gue lakuin, dari pernah kerja di kayak usaha sound system, jadi krunya, jadi ngangkatin sound system segede-gede gaban, gede-gede gitu. Terus jadi ilustrator juga, terus juga jadi tukang spanduk, bikin spanduk. Waktu zaman sekarang kan semua spanduk mayoritas sudah digital lah ya, printing dan segala macam. Kalau dulu kan masih pakai cat, masih ditulis tangan dan segala macam. Nah gue masih ngerasain kerja sebagai tukang spanduk. Jadi teman-teman kampus gue kalau manggil gue ya tukang spanduk, karena gue kerjanya waktu itu tukang spanduk. Dan ya artinya sih apa aja sih waktu zaman kuliah gue lakuin, selama itu memang halal dan bisa menghasilkan, dan itu bisa berguna buat gue, buat biaya nambah biaya kuliah dan biaya hidup gue zaman kuliah. Terus pernahkah istri atau Mas Wendy, Om Wendy komplain masalah kerjanya tuh nggak tepat waktu pulangnya, atau kadang sering di lokasi syuting? Enggak lah, kalau masalah komplain
karena kan istri juga kenal sama saya waktu saya sudah bekerja di dunia showbiz, di dunia entertain. Jadi kalau dia komplain atau keluarga komplain, kayaknya alhamdulillah enggak, mereka support karena apapun yang gue lakukan pada saat bekerja ya kan hasilnya juga untuk mereka gitu. Jadi kalau komplain sih nggak ada, kayaknya nggak pernah, dan alhamdulillah mereka selalu mendukung, mendoakan itu. Terus waktu itu kan saya pernah baca berita, terus ada gosip yang bilang tuh Mas Wendy tuh lebih memilih sahur di studio ketimbang sahur di rumah biar istri tetap makan. Ya karena nggak, waktu itu berapa kali orang nanya, karena memang udah hampir 14 tahun, ya sekitar 13 sampai 14 tahun sahur di luar gitu. Maksudnya sahur di studio, sahur di lokasi kerja. Pertanyaannya selalu sama gitu, orang nanya apa rasanya sahur di luar, ninggalin keluarga dan segala macam. Ya itu sih untuk menenangkan diri lah, untuk menyenangkan diri sendiri. Akhirnya gue jawab ya gue lebih memilih sahur di luar, mencari uang tapi keluarga gue bisa sahur, ketimbang gue sahur di rumah keluarga gue nggak bisa sahur karena kan nggak ada duit buat beli makanan buat sahur gitu. Jadi itu jawaban yang buat gue menenangkan diri juga, dan ibaratnya tetap memotivasi gue untuk ya udah, selama Allah ngasih rezeki diterima. Nanti kalau memang sudah waktunya Allah mengurangi rezeki kita, kan itu juga pasti harus kita terima. Jadi semua ada masanya, ada waktunya. Terus selain menjadi pelawak dan public figure seperti ini nih, Mas Wendy punya kegiatan atau usaha lain nggak sih? Kebetulan aku lagi seriusin juga, baru buka online store, online shop lah ya, bisnis online shopnya itu namanya wcbabe.com. Itu kebetulan aku ngejual barang-barang baru. Artinya aku beli barang baru lama ternyata belum dipakai, terus barang-barang bekas aku juga yang memang baru sekali 2 kali pakai. Akhirnya aku pikir karena baru pindahan rumah, wah banyak nih barang nih, udah deh, kenapa nggak dijadiin uang lagi, diputar lagi untuk memulai belajar bisnis, karena memang aku belum ada pekerjaan lain selain fokus ke dunia komedi. Jadi gue coba ke situ, dan alhamdulillah sih seru ngejalaninnya. Dan nextnya sih lagi pengen ngegarap buku yang kedua lagi secara independen, terus juga pengen coba bisnis di dunia fashion juga gitu. Terus suka dukanya menjadi pelawak tuh kayak gini apa aja sih? Sukanya banyak, dukanya sebenarnya apa ya? Kalau orang nggak ketawa, nggak senyum, itu udah duka lah, udah jadi duka. Karena kan sama aja, kalau tukang cendol yang didagangin cendol, tukang jengkol yang didagangin jengkol, komedian yang didagangin kan lawakannya. Artinya kalau lawakannya nggak bikin orang ketawa, itu kadang-kadang bikin otak harus diputer lagi, gimana caranya harus tetap bikin ketawa. Kalau nggak ketawa, nah itu bikin stres gitu. Terus apakah cobaan terberat dalam hidup Mas Wendy yang pernah dialami? Cobaan terberat itu apa ya? Banyak sih, bukan cobaan sih, artinya banyak kondisi-kondisi yang di luar comfort zone-nya gue pribadi. Artinya gue biasanya begini, jadinya nggak begini dan segala macamnya. Itu udah jadi bagian dari cobaan gue dalam menjalani hidup gitu. Tapi kalau misalkan yang paling gue inget itu pernah satu masa setelah menikah, berapa minggu apa sebulan setelah menikah gitu, pernah ngerasain yang namanya saldo tabungan cuma tinggal 60.000, sementara sudah punya istri. Dan akhirnya ya itu jadi salah satu motivasi dan salah satu pegangan gue ke depannya. Wah, gue nggak boleh kejadian kayak gini lagi, gue harus bisa memanage keuangan secara baik, dan gue harus bisa bekerja sekeras mungkin supaya hal itu tidak terjadi lagi gitu. Selama menjadi artis, kisah apa sih yang paling berharga bagi Mas Wendy? Banyak sih, maksudnya banyak ketemu dengan orang-orang baru, banyak orang yang appreciate dengan apa yang gue udah lakukan, banyak orang yang mensupport. Itu udah bagian dari kisah-kisah luar biasa yang gue temui dalam hidup gue. Bertemu dengan istri gue yang luar biasa, cantik dan baik, dan akhirnya mempunyai seorang malaikat
wanita kecil dan juga malaikat laki-laki kecil yang udah menjadi pelengkap hidup gue, penyemangat hidup gue itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang gue dapat setelah gue menjadi seorang entertain, dan alhamdulillah. Artinya mungkin kalau gue nggak terjun ke dunia entertain, gue belum tentu juga jodoh gue ketemunya yang sekarang. Bisa aja gue ketemunya sama teman SMA gue, teman kuliah gue, dan segala macam gitu. Jadi semuanya gue syukuri, apapun itu memang Allah sudah menakdirkan hal itu buat gue. Terus untuk pertanyaan terakhir nih ya, grup lawak Cagur tidak pernah tampil bareng lagi ya. Apakah Cagur bubar atau tidak? Enggak, Cagur tidak pernah bubar. Insya Allah Cagur tidak pernah bubar. Kalaupun suatu saat nanti bubar, memang sudah takdirnya dari Allah seperti itu. Cuma karena memang kita sudah terbiasa apapun yang kita jalani tidak harus selalu bersama-sama. Kita bisa jalan sendiri-sendiri, karena yang kita takutkan kalau misalkan kita selalu jalan sebagai grup, yang ada akhirnya kita tidak belajar untuk beradaptasi bermain dengan teman-teman yang lain. Artinya kalau sudah terbiasa mainnya di grup, nanti lawakan kita lawakan grup aja, jadi nggak ngadepin komedian ini takut, ngadepin komedian ini nggak ngerti, ngadepin komedian ini nggak tahu gimana caranya. Jadinya kita dibiasakan untuk ayo sama siapa aja berani main. Jadi makin maksimal mainnya, jadi kekuatan kita juga makin lama makin bertambah dan makin kuat. Artinya apapun yang terjadi kan nama orang tidak melihat bukan hanya nama gue secara pribadi, tapi nama grup yang ada di nama gue gitu. Begitulah cerita singkat tentang Wendy Cagur. Ia memulai karir dari nol hingga sukses seperti sekarang ini karena ia mempunyai niat, tekad, dan juga semangat kuat untuk merubah hidupnya.